Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Abi Syahnanta Amru dengan NIM H1A 024015. Dengan saya Dimas Hasbi Alafi dengan NIM H1A 024053. Dan saya Febrian Adi Nugroho dengan NIM H1A 024071. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai tugas kelompok sinyal dan sistem yang telah kelompok kami buat dan laksanakan. Oke, baik. Jadi di sini kita itu bakal melakukan analisis dan mengubah sinyal suara. Di mana sinyal suara itu kita rekam menggunakan handphone. Nah, jadi suara itu nanti akan melakukan sebuah perubahan atau transformasi. Yang pertama yaitu ada sinyal asli atau original. Nah, sinyal asli atau original ini merupakan suara yang asli dari hasil rekaman kita sendiri. Nah, berikut grafik dan audionya. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 1. Abi Syahnanta Amru, 2. Dimas Hasbi Alafi, 3. Febrian Adi Nugroho. Nah, baik. Setelah kita mendengarkan sinyal suara yang original atau asli, kita akan lanjut ke sinyal pembalikan atau time reversal. Jadi, time reversal ini merupakan sinyal suara yang dibalik, baik amplitudonya maupun sinyal suara itu. Jadi, baik sinyal suara maupun amplitudo itu bakal dibalik. Berikut grafik dan output audionya. Hurguni nak naik web giti fala ibsa sami daud nurmat nanasiba utas nakatong armaisal baud pamol kira di mana kan perbanyak usah. Oke, selanjutnya karena tadi kita sudah mendengarkan yang original dan yang reverse, selanjutnya ini ada time scaling tapi yang versi dipercepat, yaitu suatu operasi yang mengubah kecepatan atau durasi sinyal dengan cara mengubah jumlah sampel yang merepresentasikan sinyal tersebut. Nah, yang percepat ini dengan faktor skala 0,75, artinya panjang sinyal diperkecil menjadi 75% dari ukuran aslinya. Berikut tampilan output audio dan gelombangnya. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 1. Abi Syahnanta Amru, 2. Dimas Hasbi Alafi, 3. Febrian Adi Nugroho. Selanjutnya yaitu time scaling yang versi diperlambat atau time expansion dengan faktor skala 1,5. Nah, pada proses ini jumlah sampel ditambah 1,5 kali dari jumlah semula, sehingga sinyal memiliki durasi yang lebih panjang. Akibatnya sinyal terdengar lebih lambat dan nada menjadi lebih rendah atau berat. Fenomena ini terjadi karena waktu antara dua sampel berturut-turut menjadi lebih panjang, membuat gelombang berjalan lebih lambat dalam domain waktu. Nah, dengan kata lain tuh frekuensi komponen sinyalnya menurun karena satu siklus gelombang membutuhkan waktu lebih lama untuk terselesaikan. Dan ini output dari audio dan gelombangnya. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 1. Abi Syahnanta Amru, 2. Dimas Hasbi Alafi, 3. Febrian Adi Nugroho. Baik, selanjutnya yang keempat adalah pergeseran waktu atau time shift. Nah, di tahap ini sinyal suara akan digeser ke kanan sepanjang setengah detik. Nah, secara sederhana ini seperti kita menunda seluruh isi sinyal tanpa mengubah bentuknya. Kalau dilihat dari grafik domain waktu, bentuk gelombangnya sama persis dengan gelombang aslinya, cuman mulainya agak lambat atau sedikit diberi delay sebelum suara itu keluar. Yang artinya setiap titik waktu di sinyal itu digeser ke kanan sejauh 0,5 sampai 1 detik. Nah, berikut adalah grafik dan juga output dari sinyalnya. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 1. Abi Syahnanta Amru, 2. Dimas Hasbi Alafi, 3. Febrian Adi Nugroho. Baik, yang terakhir atau yang keenam adalah modulasi amplitudo DSB-SC. Nah, di bagian ini adalah kita akan melakukan modulasi amplitudo ganda tanpa pembawa atau biasa disebut double sideband surprise carrier.
Jadi seluruh informasi suara yang awalnya memiliki frekuensi yang rendah itu akan dinaikkan sekitar 100 kHz. Akibatnya ketika suara itu didengar, suaranya jadi seperti berdengung tinggi atau seperti suara tipis. Karena sebagian besar energinya akan dipindahkan ke frekuensi yang tinggi. Secara konsep ini seperti proses di radio AM. Nah, suara aslinya itu akan menumpang pada gelombang pembawa supaya bisa dikirim lewat udara dan hanya diterima di frekuensi tertentu. Nah, berikut adalah output dari gelombang dan suara aslinya. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kami berharap penjelasan ini dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata, kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.